Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Literasi Digital dan Krisis Empati, Tantangan Kemanusiaan di Era Informasi. Artikel ini akan membahas bagaimana perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan tantangan sosial berupa menurunnya rasa empati dalam interaksi di dunia maya. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Siti Mahmuda dengan NIM 24071110093. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Saat ini, masyarakat dapat mengakses informasi, berkomunikasi, belajar, dan bekerja dengan lebih mudah melalui internet dan media sosial. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, dan konflik di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diikuti dengan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital dan empati digital agar penggunaan teknologi tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat. Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan, memahami, menganalisis, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Dengan literasi digital yang baik, seseorang dapat membedakan informasi yang benar dan salah, menjaga keamanan data pribadi, serta menggunakan media sosial secara lebih bijaksana. Literasi digital menjadi sangat penting karena masyarakat saat ini hidup di tengah arus informasi yang sangat besar. Setiap hari, berbagai informasi beredar melalui media sosial dan internet. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat menghindari penyebaran hoaks, lebih kritis dalam menerima informasi, serta mampu menggunakan teknologi untuk mendukung pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Selain itu, literasi digital juga membantu menciptakan budaya digital yang aman, positif, dan bertanggung jawab. Krisis empati digital adalah menurunnya kemampuan seseorang untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain ketika sedang berinteraksi di dunia digital. Saat berkomunikasi melalui media sosial, seseorang tidak dapat melihat ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau kondisi emosional lawan bicaranya secara langsung. Akibatnya, banyak pengguna media sosial menjadi kurang peka terhadap dampak dari perkataan atau tindakan yang mereka lakukan. Kondisi ini dapat dilihat dari meningkatnya komentar kasar, penghinaan, dan berbagai bentuk perundungan siber. Krisis empati digital dapat memberikan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kasus cyberbullying yang dapat memengaruhi kondisi psikologis korban. Selain itu, krisis empati juga dapat memperburuk konflik sosial karena masyarakat menjadi lebih mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Jika kondisi ini terus berlanjut, kualitas hubungan sosial dapat menurun dan ruang digital menjadi lingkungan yang tidak sehat. Faktor pertama yang menyebabkan krisis empati digital adalah anonimitas akun. Banyak pengguna media sosial dapat menyembunyikan identitas mereka, sehingga mereka merasa lebih bebas dalam menyampaikan pendapat. Karena tidak harus bertanggung jawab secara langsung, sebagian orang menjadi lebih berani memberikan komentar negatif, menghina, atau melakukan perundungan terhadap orang lain. Akibatnya, rasa empati dan kepedulian terhadap perasaan orang lain menjadi berkurang. Faktor kedua adalah algoritma media sosial. Algoritma bekerja dengan menampilkan konten yang sesuai dengan minat dan preferensi pengguna. Meskipun memberikan kenyamanan, algoritma dapat menciptakan ruang gema atau echo chamber, yaitu kondisi ketika seseorang hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangannya sendiri. Hal ini dapat mengurangi toleransi terhadap perbedaan pendapat dan membuat seseorang lebih sulit memahami perspektif orang lain. Budaya viral juga menjadi salah satu penyebab krisis empati digital. Banyak pengguna media sosial berlomba-lomba membuat atau menyebarkan konten yang dapat menarik perhatian publik. Dalam beberapa kasus,
Seseorang lebih fokus pada jumlah likes, komentar, dan share dibandingkan dampak yang ditimbulkan oleh konten tersebut. Akibatnya, peristiwa yang seharusnya dihormati atau dijaga privasinya justru dijadikan hiburan dan konsumsi publik. Faktor berikutnya adalah information overload atau banjir informasi. Setiap hari, masyarakat menerima informasi dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai platform digital. Terlalu banyak informasi dapat membuat seseorang kesulitan memproses dan memahami informasi secara mendalam. Akibatnya, perhatian menjadi terpecah dan kepekaan terhadap masalah sosial maupun perasaan orang lain dapat menurun. Untuk mengatasi krisis empati digital, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. Literasi digital membantu seseorang memahami cara menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan karakter juga perlu diperkuat untuk menanamkan nilai toleransi, rasa hormat, dan kepedulian terhadap sesama. Masyarakat juga perlu membiasakan komunikasi yang santun dan mempertimbangkan dampak dari setiap komentar atau unggahan yang dibuat. Membangun empati digital tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Keluarga berperan dalam menanamkan nilai empati sejak dini. Sekolah dan perguruan tinggi berperan melalui pendidikan karakter dan literasi digital. Pemerintah berperan melalui regulasi dan edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, penyedia platform digital perlu menciptakan lingkungan digital yang aman serta mendukung interaksi yang sehat dan positif. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa krisis empati digital. Literasi digital menjadi salah satu solusi penting karena tidak hanya mengajarkan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi secara etis, dan bertanggung jawab. Dengan kerjasama antara individu, keluarga, sekolah, pemerintah, dan penyedia platform digital, ruang digital dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.